Selamat malam teman-teman. Tadi pagi udah bikin PK card dan sekarang aku mau bikin energy update untuk minggu depan atau besok. Sekarang di luar lagi hujan lumayan deras ya, belakangan di Jakarta udah 2 hari kalau nggak salah ya, hujan terus. Oke, kita niatin supaya readingnya bermanfaat dan kita lihat kira-kira energi ke depan itu seperti apa. Wait. Kalau aku sendiri dari kemarin sih ngerasanya kayak ada pergantian, nggak tahu deh, kayak waktu dan ruang tuh kayak saling tumpang tindih, kayak holographic realitinya itu bertumpang tindih. Oke. Di sini udah ada 5. 1 2 3 4. Iya benar 5. Dan aku akan buka yang tengah. Sekitar-sekitarnya so far oke. Oke banget malah. Ya, jadi ke depannya itu nanti kita diharapkan bersinar seperti ini, karena ini adalah cahaya jiwa kita masing-masing ya, seterang ini sesungguhnya. Dan bagaimana caranya biar bisa bersinar kayak gini? Yaitu dengan berani keluar dari comfort zone. Buat teman-teman sama lah, kita semua sama lah ya. Kadang kita sudah beberapa langkah keluar dari comfort zone, kemudian kita lupa untuk terus melangkah, tapi kita malah mundur. Nah, di sini diharapkan walaupun langkah kita pelan dan kecil, kita diharapkan tetap maju dan tidak balik lagi ke cangkang kita. Sekecil apapun kemajuan yang kita bikin, Tuhan tuh sangat menghargai itu. Semesta tuh sangat merayakan itu gitu. Nah, jadinya kalau rasanya capek, boleh kok beristirahat, tapi kamu jangan sampai mundur lagi. Diam di situ nggak apa-apa sebentar, kemudian nanti jalan lagi. Ya, terus selain itu kita juga diingatkan untuk selalu menyikapi keadaan dengan energi yang feminin, dengan energi yang lebih lembut, karena segala sesuatunya pada saat ini tuh fragile. Segala sesuatunya pada saat ini ada di tahap yang cukup delicate, cukup halus, cukup sensitif lah. Semua orang pada masa sekarang ini juga cukup sensitif, baik perasaan maupun kepekaannya. Jadi kita diharapkan ketika bicara sama orang lain atau ketika kita menghadapi suatu permasalahan, kita diharapkan untuk menghadapinya atau bicara dengan lebih lembut, lebih memakai sisi feminin yang lebih mengayomi, lebih sabar, lebih pengertian. Dan itu bisa dilakukan kok, itu nggak sulit, karena sesungguhnya dalam diri setiap manusia itu ada sisi ini. Tinggal kita gimana mau mengimplementasikannya aja ya. Jadi tadi keluar dari comfort zone, pelan tapi pasti, kemudian be kind to other people ya, baik hatilah dengan orang lain, be kind to yourself, berbaik hatilah dengan diri kita gitu. Karena ya itu tadi, gak cuman orang lain, tapi ke diri kita pun juga terkena dampak dari
isu global ini. Ya, jadi wajar kalau kita ketakutan, wajar kalau kita khawatir, dan wajar juga kalau pada suatu hari kita nggak pingin ngapa-ngapain gitu ya, hanya maunya mager aja. Itu jangan menghakimi diri kita, jangan marahin diri kita, tapi ajak diri kita ngomong dengan lembut, atau kalau emang badan pada saat itu harus istirahat, ya dikasih aja istirahat. Terus ini kartu yang kalau dilihat ya memang seperti memusatkan sesuatu ya. Jadi ini tentang berfokus, tentang menentukan target, tentang membuat keputusan. Atau sesimpel misalnya tidak membiarkan diri kita, pikiran kita terlalu liar kemana-mana, mikirin hal kemana-mana, tidak terlalu banyak mau gitu ya. Jadi momen seperti ini nggak banyak yang bisa kita lakukan sesungguhnya. Oleh karena itu pilihlah hanya 1 atau 2 hal aja yang mau kita pelajari, mau kita kembangkan, mau kita selami gitu ya. Jadi biar nggak bikin diri kita capek juga gitu. Ya, jadi di sini ada work balance, ada anjuran supaya bekerja dan beristirahat itu porsinya sama. Ya. Jadi ketika ini semua bisa dilakukan ya, yang tadi aku sebutin semua bisa dilakukan, maka cahaya jiwa kita akan menyalanya lebih terang. Dalam singkatnya, ketika manusia bisa slowing down, bisa memperlambat ritme hidupnya dan lebih mengakses sisi femininnya, karena sesungguhnya keilahian itu sifatnya tuh sebenarnya lebih feminin daripada maskulin. Bumi ini, alam semesta ini energinya feminin ya. Jadi ketika kita mau intun dengan alam, mau intun dengan hati nurani kita, mau intun dengan ilahi, maka kita akseslah sisi feminin dalam diri kita. Yang cewek, ya hargailah keperempuanan itu, hargailah sisi feminin diri kamu. Yang laki-laki, hargailah keindahan, hargailah kesabaran. Bagaimana kamu merawat keluargamu, bagaimana kamu menciptakan kehidupan, menyelenggarakan kehidupan di sekitar kamu, itu adalah sisi yang feminin. Kalau kita bisa melakukan itu dengan perlahan, maka makin lama makin memancar jiwanya, cahaya jiwanya gitu ya. Dan femininitas ini tidak akan bisa terakses kalau kita perhatiannya terlalu terpencar-pencar. Makanya fokus aja dulu pada 1 hal atau 2 hal dan banyak-banyak istirahat. Nah, sebenarnya kenapa sih kok penting untuk mengakses sisi feminin itu? Balik lagi yang aku bilang, bumi dan alam semesta ini sebenarnya disokong oleh sisi feminin yang sangat besar. Sisi feminin energi ini adalah sisi yang memelihara seluruh makhluk, memelihara seluruh kehidupan. Jadi kalau orang menganggap maskulin itu powerful, sesungguhnya yang lebih powerful itu adalah femininitas. Ya, karena kalau sisi maskulin itu fungsinya ada sendiri teman-teman, bukannya tidak berharga, sama berharganya dan ada perannya sendiri, yaitu taking action, membuat sesuatu terjadi gitu ya, dan lebih banyak bekerja. Tapi kalau feminin ini dia memelihara apa yang sudah ada, dan pemeliharaan inilah yang sebenarnya manusia itu makin kesini makin lupa. Kita lupa memelihara tubuh kita. Kita lupa memelihara keluarga kita. Yang kita perhatikan cuman
kebutuhan sandang pangan papan misalnya, tapi kita tidak memelihara dengan kasih sayang, dengan emosional, padahal seluruh makhluk yang hidup di bumi ini tidak akan bisa bertahan lama tanpa cinta. Ya, bahkan bayi pun ketika dia lahir prematur, yang mungkin dokter bilang umurnya mungkin hanya 6 jam atau 1 hari, tapi ketika mendapatkan asupan kasih sayang dan sentuhan dari orang tuanya, itu banyak keajaiban terjadi yang hingga malah dia bisa hidup sampai besar dan dewasa. Ya, jadi minggu depan ini kita mungkin disarankan untuk mengakses sisi feminin itu agar kita tetap sehat, agar kita bisa memelihara diri, memelihara keluarga, memelihara kehidupan. Jadi nggak cuman makan yang benar, minum vitamin dan olahraga, itu semuanya di permukaan aja, dan itu semuanya adalah action yang menurut aku lebih maskulin ya. Menjaga makanan, olahraga, terus mencari nafkah, segala macam itu lebih maskulin sisinya. Tapi ketika kita bicara tentang energi yang feminin, dia mencakup keseluruhan. Kita bisa lihat ibu kita sendiri, tugasnya itu meliputi banyak. Peran seorang ibu itu banyak sekali. Tidak cuma mengasuh, memelihara, tapi dia juga bisa jadi tulang punggung. Dia juga bisa jadi protektor. Dia juga bisa jadi provider. Nah, jadi asuhlah diri kita pada saat ini, terutama pada saat ini ya. Jangan lupakan bahwa di setiap tubuh kita, tubuh orang tua kita, adik kita, kakak kita, pasangan kita, orang-orang di sekitar kita ini, asupan itu tidak hanya dari makanan, tidak hanya dari minuman yang bergizi gitu ya, bukan cuma dari vitamin, tapi terutama dari cinta kasih, dari sentuhan, dari interaksi yang penuh dengan ketulusan dan kasih sayang. Manusia itu hidup, sangat hidupnya itu banyak dari situ. Dan juga jangan lupa bahwa pandemi ini sesungguhnya banyak menyerang di tingkat mental. Tidak, jadi menurut teman-teman juga yang sudah pernah kena gitu ya, termasuk suami sendiri juga, dia waktu itu bilang di segi fisik mungkin ya rasanya memang gak enak, tapi yang paling menyerang, yang diserang itu ketika kita terkena COVID ini adalah mental kita. Dan beberapa hari lalu aku juga ikut suatu kajian ya, kebetulan ada pembicaranya yang bisa menggambarkan aura virus corona. Jadi ketika virus itu masuk ke tubuh manusia, yang ditutup atau yang dihitamkan oleh virus ini adalah gut spot kita. Gut spot itu ada di ubun-ubun, dan itu adalah jalan kita untuk terkoneksi dengan Tuhan. Itu duluan yang ditutup. Nah, kalau gut spot sudah tertutup, bisa dibilang manusia mentalnya akan dropnya akan jauh, dan karena dia akan merasa hopeless, tidak ada lagi harapan. Mau sesehat apapun tubuh, kalau mental kita merasa tidak ada harapan, maka tidak ada harapan gitu ya. Jadi makanya itulah alasan juga kenapa dari setiap video itu aku ingetin teman-teman, jaga pikiran, jaga mood, jaga vibrasi gitu. Karena kesehatan itu sesungguhnya asal muasal yang paling basic adalah dari getaran perasaan, dari suasana hati. Baru kemudian dia akan mempengaruhi fisik. Semua penyakit asalnya dari pikiran. Semua penyakit asalnya dari emosi. Ya, jadi teman-teman pasti udah tahu harus ngapain. Jangan sampai terlalu lama marah-marah, jangan sampai terlalu lama merasa bersedih, jangan sampai terlalu lama merasa khawatir gitu. Perhatikan emosi, itu aja sih ya. Dan ini tadi semuanya untuk bisa bercahaya,
akseslah sisi feminin itu, jangan takut dan jangan mundur, jangan melakukan habit lama yang sebenarnya udah gak ada lagi gitu ya, gak ada lagi manfaatnya. Teruskanlah habit itu walaupun gak rutin kamu lakukan. Kamu tahu misalnya habit yang baru ini baik, apapun itu, mau itu olahraga, mau itu mau ngaji kayak gitu kan, atau apa ya, menulis kata-kata bersyukur gitu. Apapun itu, walaupun gak rutin, tapi jangan sampai kamu berhenti melakukannya gitu. Itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Dadah.